Kalian pernah ngalamin nggak ketika kalian membuka laporan keuangan suatu perusahaan, terus kalian lihat tabel-tabel yang penuh banget sama angka-angka. Tapi kalian malah bingung dan berkata, "Aduh, ini maksudnya apa sih?" Eits, kalian tenang aja. Hari ini, kelompok 3 akan membahas analisis rasio keuangan pada lembaga keuangan syariah. Di perusahaan, rasio keuangan digunakan untuk mengecek kesehatan perusahaan. Dari sini, kita bisa tahu apakah kondisi keuangannya lagi sehat atau justru mulai memburuk. Sekarang, yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama ada rasio likuiditas. Nah, rasio ini nunjukin seberapa mampu sih bank memenuhi kewajiban jangka pendeknya, alias utang yang harus segera dibayar. Contohnya ada rasio lancar atau current ratio dan rasio cepat atau quick ratio. Nah, kalau hasilnya itu tinggi, artinya bank punya cukup aset lancar buat nutupi kewajibannya. Ibarat manusia itu kayak tabungan darurat. Jadi, kalau ada kebutuhan mendadak, bank tetap aman. Yang kedua, rasio solvabilitas. Nah, kalau yang ini untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Biasanya dilihat dari perbandingan antara utang dan aset atau utang dan modal sendiri. Kalau angka utangnya terlalu besar, itu bisa jadi tanda bahaya, karena bank terlalu bergantung pada pinjaman. Tapi kalau seimbang, berarti struktur modalnya sehat dan stabil. Yang ketiga, rasio aktivitas. Rasio ini dipakai untuk mengukur seberapa efisien sih bank menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Nah, contohnya itu kayak perputaran persediaan atau inventory turnover dan perputaran piutang atau receivable turnover. Nah, kalau perputarannya itu tinggi, berarti bank cepat dalam mengelola asetnya karena stok nggak nganggur dan penjualan berjalan lancar. Tapi, kalau rendah, bisa jadi ada aset yang kurang produktif. Rasio profitabilitas. Nah, ini bagian yang paling sering diperhatiin loh teman-teman. Rasio profitabilitas mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan dari aktivitas operasional perusahaan. Contohnya ada margin laba bersih atau net profit margin. Lalu return on equity atau ROE. Dan yang terakhir ada return on asset atau ROA. Kalau angkanya tinggi, artinya perusahaan berhasil mengelola modal dan asetnya dengan efektif dan bisa ngasih hasil maksimal buat para pemegang saham. Yang terakhir, ada rasio pasar yang membantu kita untuk mengerti bagaimana pandangan investor terhadap perusahaan di pasar saham. Ada 3 rasio utama yang bisa dipakai nih teman-teman. Yang pertama, earning per share atau EPS. Rasio ini mengukur berapa besar laba bersih yang dihasilkan untuk setiap lembar saham yang beredar. Kalau EPS-nya tinggi, artinya perusahaan bisa ngasih keuntungan besar buat setiap saham yang dimiliki investor. Yang kedua, price to earning ratio. Kalau ini membandingkan harga saham dengan laba per sahamnya, yaitu EPS yang tadi. Nah, kalau price to earning rasionya tinggi, berarti investor rela bayar lebih karena mereka yakin sama prospek masa depan perusahaan tersebut. Tapi, kalau terlalu tinggi, bisa juga tandanya sahamnya itu udah kemahalan, alias overvalued. Yang ketiga, market to book value. Rasio ini nunjukin perbandingan antara harga pasar saham dengan nilai bukunya. Kalau hasilnya lebih dari 1, berarti investor menilai perusahaan lebih tinggi dari nilai aset yang tercatat. Artinya, prospeknya dianggap bagus. Tapi, kalau di bawah 1, bisa jadi pasar belum yakin sama kinerja atau potensi pertumbuhannya.
Tapi nih, jangan salah kaprah ya. Jadi, rasio keuangan gak bisa berdiri sendiri. Angka-angka ini baru punya makna kalau dibandingin dengan data dari tahun sebelumnya atau dengan perusahaan lain di industri yang sama. Jadi, kalau satu rasio kelihatannya bagus, belum tentu beneran bagus tanpa konteks yang jelas. Selain itu, analisis keuangan juga nggak cuma soal angka. Kita perlu lihat bagaimana faktor kualitatifnya seperti strategi bisnis, inovasi produk, tren pasar, dan kualitas manajemennya. Karena di balik angka-angka itu selalu ada cerita tentang gimana perusahaan dijalankan dan kemana arahnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Nah, studi kasus yang kita ambil itu berasal dari laporan keuangan BSI tahun 2024. Untuk menganalisis rasio solvabilitas ini, kita memerlukan data mengenai total aset, total liabilitas, dan total ekuitas. Berdasarkan data jumlah liabilitas dari jumlah aset, dapat disimpulkan bahwa analisis debt to asset ratio atau yang disebut juga dengan DAR pada BSI pada tahun 2022 sekitar 24%, pada tahun 2023 sekitar 25%, dan pada tahun 2024 naik menjadi 26%. Nilai ini menunjukkan bahwa sebagian aset perusahaan dibiayai oleh kewajiban atau utang. Semakin tinggi nilai DAR, maka semakin pula properti aset yang berasal dari sumber pendanaan eksternal. Jadi, kondisi ini menggambarkan bahwa BSI memiliki kewajiban yang perlu dikelola dengan baik agar struktur keuangannya tetap stabil. Berdasarkan jumlah liabilitas dan jumlah equity, dapat disimpulkan bahwa debt to equity rasio pada tahun 2022 sebesar 220%, pada tahun 2023 sebesar 225%, dan pada tahun 2024 naik menjadi 235%. Rasio ini memperhatikan perbandingan antara jumlah utang dengan modal sendiri. Nilai DAR tersebut menandakan bahwa perusahaan menggunakan utang dalam jumlah yang cukup besar dibandingkan ekuitasnya. Meskipun demikian, hal ini masih menunjukkan bahwa kemampuan BSI dalam mengelola sumber pendanaan dari pihak luar untuk mendukung kegiatan operasional dan pembiayaan yang dijalankan. Rasio solvabilitas Bank Syariah Indonesia pada tahun 2024 dapat dikatakan berada dalam kondisi baik. Nilai debt to asset rasio sebesar 26% menunjukkan bahwa sebagian kecil aset perusahaan dibiayai oleh kewajiban. Sedangkan debt to equity rasio yang cukup tinggi menggambarkan bahwa BSI memanfaatkan pendanaan eksternal dalam struktur modalnya. Kondisi ini menandakan bahwa BSI masih mampu memenuhi seluruh kewajiban jangka panjangnya dengan baik.